Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya mempresentasikan hasil penelitian saya. Yang saya hormati Pak Moderator, Profesor Dr. Insinyur Radang SC. Saya hormati anggota Komisi Pembimbing Pak Dr. Insinyur Abdul Qadir MSD. Yang saya banggakan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam seminar hasil penelitian saya hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai presentasi hasil penelitian saya yang berjudul pengamatan tepat guna pada benih kedelai selama penyimpanan. Pendahuluannya, benih kedelai yaitu merupakan benih dengan sumber protein nabati yang paling populer bagi masyarakat Indonesia. Tersedianya benih kedelai, sorry. Kenapa nampak? Mengganggu. Berarti harus geser nih. Nggak mengganggu, harus geser. Kalau aku nggak nampak kedelai, tanaman kedelai, yang kemudian tersedianya benih bermutu dengan daya berkecambah lebih dari 80%. Benih bermutu dihasilkan melalui penanganan pas panen dan penanganan pasca panen yang tepat. Itu antara lain penyimpanan. Penyimpanan benih bertujuan satu, benih supaya selalu tersedia dalam gudang penyimpanan. Yang kedua, untuk mengawetkan cadangan bahan tanam dari satu musim ke musim berikutnya. Permasalahan dari benih kedelai ini yaitu memiliki daya simpan yang rendah karena kemunduran kualitas benih kedelai selama penyimpanan lebih cepat berlangsung dibandingkan dengan benih tanaman lain. Sehingga perlunya pengadaan benih yang sering dilakukan beberapa waktu sebelum musim tanam. Dan ini harus disimpan dengan baik agar mempunyai daya tumbuh yang tinggi saat ditanam kembali. Kemudian pengadaan benih kedelai tepat jumlah dan waktu sering terkendala oleh daya simpan benih yang rendah. Kemunduran mutu benih kedelai selama penyimpanan disebabkan oleh kandungan protein dan lemak dalam biji yang relatif tinggi. Kadar air benih meningkat jika suhu dan kelembaban ruang simpan relatif tinggi. Salah satu upaya untuk mengatasi kemunduran benih yaitu dengan teknologi kemasan. Peran utama kemasan adalah untuk melindungi bahan yang dikemas dari kerusakan dan pengaruh luar, hingga bahan tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya. Kemasan yang digunakan adalah kemasan kedap udara dan uap air, agar kadar air benih tetap terjaga. Selain itu, kemasan yang kedap udara akan membatasi kandungan oksigen di dalamnya, sehingga hama gudang akan mati karena kekurangan oksigen. Dan tingkat kerusakan benih pun akan menurun. Menurut Ramadhani,
et al. 2018, penggunaan kemasan jerigen plastik lebih kedap udara, sehingga kadar air benih selama penyimpanan tetap terjaga dan mampu melindungi benih dari pengaruh kelembaban udara di luar kemasan. Tujuan dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu satu, untuk mendapatkan jenis kemasan dan periode simpan yang dapat mempertahankan viabilitas benih kedelai selama penyimpanan. Kedua, mempelajari pengaruh jenis kemasan terhadap pertumbuhan benih kedelai selama penyimpanan 1 tahun. Hipotesis penelitian saya yaitu jenis kemasan berpengaruh terhadap daya simpan benih kedelai selama penyimpanan. Dua, jenis kemasan yang digunakan selama penyimpanan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan produksi benih kedelai. Metodologinya, waktu penelitian itu dari bulan April 2018 sampai bulan Juli 2018. Cut. Tempat penelitian itu di gudang Seed Center Lewi Kopo IPB, kemudian di kebun percobaan Lewi Kopo IPB, dan di laboratorium ilmu teknologi benih Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB. Bahan dan alat itu kedelai varietas gerobokan, kemudian jerigen plastik, plastik hermetik, kertas semen, karung beralas plastik, kemudian sealer, oven, timbangan elektrik, timbangan digital, cawan petri, label, kamera, plastik pembungkus, germinator, desikator, wadah atau baki plastik, gunting, dan vakum sealer. Rancangan dalam penelitian yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, lama penyimpanan dengan 4 taraf, yaitu ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kemudian faktor yang kedua, jenis kemasan simpan dengan 4 taraf, jerigen plastik, plastik hermetik, kertas semen, dan karung beralas plastik. Parameter pengamatan percobaan 1 itu daya berkecambah, kadar air, potensi tumbuh maksimum, dan berat kering kecambah normal. Parameter pengamatan percobaan 2 ada tinggi tanaman, daya tumbuh, dan juga jumlah cabang. Hasil dan pembahasan. Dari tabel 1, rekapitulasi analisis ragam pengaruh periode simpan dan jenis kemasan terhadap viabilitas benih kedelai. Pada jenis kemasan tidak berpengaruh nyata terhadap daya berkecambah dan kadar air benih, namun berpengaruh sangat nyata terhadap potensi tumbuh maksimum dan juga berat kering kecambah normal. Dan pada periode simpan tidak berpengaruh nyata pada daya berkecambah, kadar air, dan potensi tumbuh maksimum, namun berpengaruh sangat nyata terhadap berat kering kecambah normal. Berbeda. Cut berarti, Bang. Kemudian tabel 2, pengaruh jenis terserang dalam terhadap viabilitas kedelai selama penyimpanan. Dari hasil analisis ragam tersarang, kita lihat bahwasanya daya berkecambah tidak berbeda nyata terhadap jenis kemasan jerigen plastik, plastik hermetik, dan kertas semen, serta karung beralas. Dari tabel 2 ini dapat kita lihat nilai DB
tidak berbeda nyata terhadap jenis kemasan dan periode simpan. Kemudian untuk nilai kadar airnya juga tidak berbeda nyata terhadap jenis kemasan dan juga periode simpan. Namun untuk nilai PTM-nya ini berbeda nyata terhadap jenis kemasan dan juga periode simpan. Terlihat potensi tumbuh maksimum yang tinggi yaitu plastik hermetik pada periode simpan 2 bulan 96%. Kemudian plastik hermetik pada periode simpan 1 bulan yaitu 94,66%. Untuk nilai BKKM-nya juga tidak ternyata terhadap jenis kemasan dan juga periode simpan. Pada gambar 1 dapat kita lihat nilai daya berkecambah dan juga periode simpan terhadap jenis kemasan ini cenderung mengalami fluktuasi, yang mana pada jenis kemasan jerigen plastik pada periode simpan 1 bulan ke periode simpan 2 bulan mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan pada periode simpan 4 bulan. Kemudian untuk jenis kemasan plastik hermetik juga mengalami penurunan pada periode simpan 2 bulan, namun mengalami kenaikan pada periode simpan 3 bulan dan juga kembali mengalami penurunan pada periode simpan 4 bulan. Dan kemudian jenis kemasan kertas semen juga mengalami fluktuasi, mengalami kenaikan pada periode simpan 2 bulan dan 3 bulan, kemudian mengalami penurunan pada periode simpan 4 bulan, dan juga karung beralas plastik mengalami penurunan di periode simpan 4 bulan. Pada gambar 2 untuk nilai kadar airnya juga mengalami nilai yang fluktuasi, mana pada periode simpan 2 bulan pada keempat jenis kemasan ini mengalami penurunan sampai ke periode simpan 4 bulan. Pada tabel 3, pengaruh faktor tunggal jenis kemasan terhadap tinggi tanaman, daya tumbuh, dan juga jumlah cabang. Pada tinggi tanaman juga tidak berbeda nyata terhadap jenis kemasan, dan juga daya tumbuh dan jumlah cabang juga tidak berbeda nyata terhadap jenis kemasan. Kesimpulan yang saya ambil yaitu jenis kemasan tidak berpengaruh terhadap daya berkecambah benih serta kadar air benih, tetapi memiliki pengaruh terhadap potensi tumbuh maksimum dan berat kering kecambah normal, di mana benih yang dikemas jerigen plastik dan plastik hermetik memiliki potensi tumbuh maksimum yang lebih tinggi dibanding kemasan kertas semen dan karung beralas plastik selama periode simpan 4 bulan. Benih yang disimpan selama 1 tahun dalam 4 kemasan tersebut menurun drastis viabilitasnya meskipun disimpan pada suhu 17-19 derajat Celcius dan kelembaban 53-55%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan tadi coba buka pada tabel gambar ke 1.
Coba Mas Nasrul buka gambar 1. Ada nampak. Nah, di gambar 1 ini tadi Mas Nasrul mengatakan bahwa di sini rata-rata kemasan itu terjadi penurunan pada bulan keempat, Mas. Nah, itu dikarenakan apa, Mas? Nah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya, saudari Santi. Mengapa pada periode simpan 4 bulan keempat jenis kemasan ini mengalami penurunan terhadap periode simpan terhadap nilai daya berkecambah? Di sini dapat saya jelaskan bahwasannya benih kedelai ini mengandung protein dan lemak yang tinggi, yang mana dia dapat menyerap air dengan periode simpan 1 bulan sampai ke 6 bulan. Dia sampai ke 6 bulan, dia terus mengalami penyerapan air dan juga kebocoran sel berlangsung pada benih ini. Pengaruh kimia dan juga biologis, yang mana pada pengaruh biologisnya ya terdapat cendawan yang mampu hidup dan berkembang di dalam benih dan juga berkembang di dalam benih pada periode simpan sampai ke 5 bulan. Hal ini disebabkan bahwasannya jenis kemasan tidak mengandung kedap udara yang baik dan juga tidak mengandung kedap air yang cukup baik, karena pada jenis kemasan plastik dan hermetik dia memiliki kedap udara di atas 70% dan juga memiliki kelembaban yang relatif rendah. Kemudian kemasan hermetik dan juga kemasan plastik jerigen plastik maksudnya memiliki permeabilitas yang rendah karena laju transmisi uap air sepanjang laju transmisi uap air berlangsung sepanjang gas karbon dioksida rendah dan juga satu lagi. Terima kasih, Mas. Sudah cukup dengan penjelasan tadi. Kemudian saya ingin bertanya yang tidak lagi macet. Tapi tidak bisa jaringan kita berbagi, Bang. Salamkannya terus.